Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Julianing Sisurama dari kelas HES 6D. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi yaitu prinsip bagi hasil atau mudharabah. Mudharabah sendiri adalah salah satu konsep utama dalam perbankan dan keuangan syariah. Secara sederhana, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua belah pihak, yang dimana salah satu pihak menyediakan modal yang biasa disebut sahibul mal, dan yang kedua itu pengelola usaha yang biasa disebut dengan mudharib. Nah, keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Namun, jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung secara penuh oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari pengelola modal itu sendiri. Lalu juga ada poin-poin penting dalam prinsip mudharabah. Yang pertama itu ada penyedia modal, yang biasa disebut dengan sahibul mal atau rabul mal. Nah, pihak yang menyediakan seluruh modal usaha, mereka berhak atas bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan menanggung resiko kerugian selain kelalaian dari mudharib. Terus juga yang kedua ada pengelola modal atau mudharib. Pihak yang memiliki keahlian dan tanggung jawab untuk mengelola modal usaha. Mereka berhak atas bagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan tidak menanggung kerugian, kecuali kerugian tersebut akibat dari kelalaiannya. Terus juga ada modal atau mal. Modal atau mal adalah dana yang diserahkan oleh sahibul mal kepada madrib untuk digunakan dalam usaha. Modal juga harus jelas jumlahnya dan juga jenisnya. Terus juga ada usaha atau amal. Nah, jenis usaha yang dijalankan harus jelas dan halal sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ada. Terus juga ada keuntungan atau riba. Nah, keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi antara sahibul mal dan mudharib berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Nah, nisbah ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Terus juga ada kerugian atau biasa disebut dengan kasarah. Nah, jika suatu usaha mengalami suatu kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh sahibul mal atau penyedia modal. Nah, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan dari mudharib. Terus juga ada akad atau ijab qabul. Perjanjian antara sahibul mal dan mudharib yang memuat semua ketentuan mudharabah termasuk besar modal, jenis usaha, dan nisbah bagi hasil. Terus kita masuk kepada jenis mudharabah. Nah, jenis mudharabah itu ada dua. Yang pertama itu ada mudharabah mutlakal atau investasi tidak terikat, dan kedua ada mudharabah muqayyadah, yaitu investasi terikat. Nah, investasi tidak terikat yang pertama itu ada pemilihan, yaitu merupakan investasi atau pemilik modal memberikan kebebasan kepada pengelola modal dalam menjalankan usahanya tanpa memberikan batasan mengenai jenis usaha, waktu, maupun wilayahnya. Nah, berbanding terbalik dengan mudharabah muqayyadah, yaitu investasi terikat, di mana pemilik modal memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola modal terkait dengan jenis usaha, waktu, atau wilayah operasional. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai materi bagi hasil ini atau mudharabah. Jika ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.